Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna di mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, hari ini saya akan bahas tentang diksi. Ya, diksi itu adalah pilihan kata. Betul sekali, ya. Oke. Sekarang saya akan mengartikan diksi ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan ya. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah sehingga diperoleh efek tertentu ya. Misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menceritakan atau menyebut seseorang yang lebih tua, yang kita hormati gitu ya, maka kita akan memilih diksi beliau daripada dia ya. Misalnya begini, beliau sedang istirahat. Maka kita akan menghindari dengan kata dia sedang istirahat. Karena akan menimbulkan efek tertentu. Begitu ya. Dengan beliau kita akan mengetahui gitu, orang-orang akan mengetahui efeknya itu bahwa beliau ini, oh berarti orang yang lebih tua, oh orang yang dihormati, orang yang disegani, gitu ya. Sehingga kita memilih diksi itu. Itu salah satu contohnya saja ya. Nah, berkaitan dengan diksi, ada ketepatan dan kesesuaian. Jadi diksi ini akan berkaitan erat dengan ketepatan dan kesesuaian. Apa itu ketepatan? Ya, yaitu pilihan kata yang digunakan sudah tepat sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pembicara dan pendengar ya. Jadi antara pembicara dan pendengar itu tidak ada ambigu ya. Jadi dua-duanya sudah saling memahami, mengerti begitu ya. Nah, kalau kesesuaian di sini akan ya, pilihan kata yang digunakan sesuai dengan konteks situasi penggunanya. Jadi disesuaikan dengan situasi penggunanya. Begitu. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Misalnya terkait ketepatan. Di sini ada gambar apa ini? Ya, silakan Anda tebak ini gambar apa? Orang sedang apa? Gitu ya. Nah, apakah ini melotot? Tentu saja bukan. Nah, maksudnya ketepatan di sini adalah seperti ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan apa yang diutarakan itu sama. Begitu ya. Tidak ada tadi ya ambiguitas seperti itu ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan apa yang diucapkan itu harus sama. Interpretasinya harus sama antara pendengar dan pembicara atau antara penulis dan pembaca seperti itu ya. Jadi itu ya ilustrasi dari ketepatan. Nah, sekarang kita masuk ke syaratnya. Syarat ketepatan diksi, yaitu yang pertama adalah membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Yang keempat, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Kemudian kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Kemudian membedakan kata umum dan kata khusus. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Dan terakhir adalah memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Baik teman-teman di sini, saya akan membahas satu persatu begitu ya dari syarat ketepatan diksi ini. Yang pertama adalah membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Di sini saya ada dua kalimat ya yang bisa membedakan antara denotasi dan konotasi ya. Yang pertama, ibu memberikan amplop kepada pengantin itu. Ya. Kemudian yang kedua, ibu memberikan amplop Agus memberikan amplop agar lulus pada ujian akhir sekolah ya. Di sana ada kata amplop dua-duanya tetapi memiliki makna yang berbeda ya. Yang pertama amplop di situ adalah tempat ya yang terbuat dari kertas.
biasanya untuk menyimpan uang, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, di sini maksudnya amplop itu adalah sogokan, ya. Jadi yang pertama itu adalah bermakna denotasi, yang kedua itu adalah bermakna konotasi, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Nah, di sini sinonim dari kata wafat itu mati, ya, bisa mati, bisa meninggal, itu ya sinonimnya. Nah, apabila kita sudah masukkan ke dalam sebuah kalimat, ya, maka itu akan terlihat sekali perbedaannya. Yang pertama, tadi pagi kucing saya wafat. Yang kedua, setelah berjuang selama 3 bulan, Pak Rudi mati di Rumah Sakit Santo Yusuf. Ya, nah di sini dua-duanya sama sinonim, tetapi memiliki makna yang nilai rasa yang berbeda begitu ya, yang hampir sama ya, tetapi kalau kucing kan tidak mungkin wafat ya untuk sebutannya. Jadi tadi pagi kucing saya mati. Jadi ini terbalik ya. Setelah berjuang selama 3 bulan, Pak Rudi wafat di Rumah Sakit Santo Yusuf. Seharusnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Jadi kita harus berhati-hati juga ya. Ada ejaan-ejaan yang sangat mirip, yang nanti bisa jadi kita tertukar ya, padahal hanya beda satu huruf ya, tetapi maknanya jauh. Misalnya bank ya, bank ini memakai K, yang ini memakai G, ternyata beda ya, jauh. Ini tempat menyimpan kita menyimpan uang begitu ya, peminjaman dan sebagainya. Kalau bank di sini adalah sebutan ya, sebutan untuk kakak laki-laki. Kartun dan karton, bedanya hanya U dan O saja sebenarnya, tetapi artinya jauh ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Jadi ketika kita menulis sebuah tulisan resmi ya, terutama, maka kita jangan menggunakan kata-kata ciptaan sendiri ya. Contohnya misalnya ada kata dengar, seharusnya dengar. Kita tulis dengar gitu ya. Saya mendengar, saya mendengar ya. Saya dengar musik ya. Saya mendengar musik. Seharusnya kan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Ya, di sini ada kata ekonomi dan ekonomis ya. Ada kalimatnya di sini, perbaikan sektor ekonomis nasional bisa segera terwujud. Kira-kira betul apa tidak? Ya, tentu tidak ya. Kenapa? Karena ekonomis ini artinya bersifat ekonomi. Kalau kita masukkan ke dalam sebuah kalimat ini, maka tidak pas ya. Jadi seharusnya perbaikan sektor ekonomi, bukan ekonomis. Ekonomis itu sifatnya ya, sifat ekonomi. Jadi kita juga harus memperhatikan juga nih ya, ketika kita mau menulis, mau berbicara ya, dengan akhiran-akhiran asing ya. Banyak juga ya, ada is, ada isme dan lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya, ada kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis ya. Ada kata-kata yang sering ya kita gunakan dan mungkin saja kita masih salah menggunakannya ya. Contoh, saya mengharapkan bantuanmu ya. Seharusnya seperti itu, bukan saya mengharap akan bantuanmu. Jadi itu yang harus kita perbaiki ya. Nah, ini yang sering sekali juga salah ya, yaitu terdiri dari ya. Jadi seharusnya bukan terdiri dari, tetapi terdiri atas ya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Banyak juga ya, masih ada yang lainnya, nanti silakan dibaca-baca kembali ya terkait kata kerja ini ya yang menggunakan kata depan. Yang ketujuh adalah membedakan kata umum dan kata khusus. Nah, ini banyak sekali ya. Seperti tadi ya, melihat maksudnya kita itu ingin mengatakan bahwa dia itu mengintip ya, tapi kita bilang dia melotot. Nah, itu kan akan menjadi beda
ya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Selain melihat itu ada membawa ya, membawa itu menjinjing, ya, memikul dan sebagainya. Nanti silakan Anda cari kembali ya, kata umum dan kata khusus itu apa saja. Kemudian yang kedelapan adalah memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Nah, ini ya, jadi kelompok dan gerombolan. Pasti kita maknanya ya, kalau gerombolan itu kan negatif ya, kalau kelompok itu positif. Misalnya saya melihat segerombolan ya anak laki-laki yang memakai pedang misalnya ya. Wah, itu kan langsung udah gerombolan ada pedang lagi ya. Jadi memang itu adalah negatif ya. Jadi nilai rasanya negatif. Kalau kelompok itu positif. Jadi kita juga harus tahu ya perubahan makna seperti itu. Meskipun itu sama ya, artinya sama. Artinya ya sekelompok ya. Jadi kumpulan begitu ya. Yang kesembilan, yang terakhir adalah memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Nah, di sini maksudnya kelangsungan pilihan kata itu ya kita harus menggunakan kalimat yang efektif ya, kata-kata yang memang efektif ya. Seperti di sini ada kata atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya. Ini menjadi kalimat yang tidak efektif karena apa? Di sana ada katanya atas perhatiannya ya. Berarti bukan kelawan bicara kita, tetapi kita menceritakan orang lain ya, karenanya itu berarti orang ketiga begitu ya. Jadi seharusnya apa? Atas perhatian saudara, Anda gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kita juga harus memperhatikan yang kita gunakan ya, pilihan kata yang kita gunakan itu tepat atau tidak. Seperti itu. Baik, itu tadi kita membahas tentang syarat ketepatan sebuah diksi. Nah, kita masuk ke syarat kesesuaian diksi. Di sini ada 6 ya. Yang pertama, hindarilah bahasa atau unsur substandar atau tidak baku dalam situasi formal. Yang kedua, gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi umum, hendaknya menggunakan kata-kata populer. Kemudian yang ketiga adalah hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Ya. Kemudian yang keempat, hindarilah pemakaian kata-kata slang. Yang kelima, hindarilah kata-kata percakapan. Dan yang keenam, hindarilah penggunaan idiom. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang gitu ya, maka kita harus menghindari tadi ya. Ada kalau misalnya di situasi resmi gitu ya, maka kita harus menggunakan kata-kata ilmiah, kata-kata baku ya. Nah, kalau di situasi tidak resmi ya kita jangan gunakan itu ya. Jadi kita harus tahu ya ini antara kata baku dan kata tidak baku, seperti ada ijazah dan ijazah gitu, izin ya, banyak sekali. Yang itu masih digunakan dalam ragam-ragam resmi misalnya ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian tadi ya ada kesimpulan dan konklusi ya. Misalnya kita berbicara dengan keluarga ya, tetapi menggunakan bahasa ilmiah ya, itu tidak sesuai ya. Jadi konklusinya adalah misalnya ya, itu tidak usah kita menggunakan itu. Jadi langsung saja. Misalnya apalagi banyak ya. Secara kuantitatif misalnya ya, keluarga kita itu adalah keluarga yang sangat banyak ya. Bilang saja jumlahnya, tidak usah pakai kuantitatif karena itu kita berbicaranya dalam ragam yang bukan resmi ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi ada hindari kata jargon. Apa sih jargon itu? Gitu ya. Jargon itu apa? Jargon itu adalah kosakata khusus yang dibenarkan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu ya. Dan jargon merupakan istilah yang berkonotasi khusus dalam lingkungan tertentu ya. Contohnya nih dalam dunia hukum ya ada jargon penyidik gitu ya. Kemudian siap 86. Mungkin kita sering ya ada Pak Polisi siap 86 gitu ya. Itu artinya ya siap laksanakan ya. Jadi jargon-jargon itu hanya biasanya pada bidang-bidang tertentu saja
ya. Kemudian kita juga harus menghindari apa? Slang, ya. Kata slang. Wah, ini sangat berkembang sekali ya. Slang ini banyak sekali ya, dari mulai santai, slow, woles gitu ya, sampai santuy, sans. Nah, itu saya juga banyak belajar nih dari mahasiswa ya, kalau terkait slang ini ya. Ada cumungut. Nah, apa sih itu slang gitu ya? Slang itu adalah kata-kata tak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan sesuatu yang baru. Ya. Jadi biasanya nih ya, slang ini bersifat sementara ya. Artinya nanti juga akan berubah-berubah lagi. Ya, contohnya tadi aja santai, dari santai ke apa? Woles gitu ya. Kemudian lanjut ke santuy misalnya. Itu terus-terusan berkembang ya. Dan dia sifatnya sementara. Kemudian yang terakhir, kita harus menghindari idiom ya, gulung tikar ya, gigit jari. Kenapa? Karena tidak semua orang memahami idiom ya. Jadi komunikasi antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca itu akan baik ya, akan nyambung seperti itu. Ya, baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait diksi, bahwa diksi itu berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian ya. Ketepatan berkaitan dengan tadi ya, tepat atau tidak penggunaannya, maksudnya gitu ya, dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau kesesuaian itu berkaitan dengan konteks situasi penggunanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.